keluar lagi. Gila. Suka bikin video saya. Boleh. Iya. Iya, monggo di lewat Pujanisa. Monggo lihat Pujanisa. Boleh apa-apa, nggak usah pakai angka. Ambil dulu, ambil bantu. Ini nggak bawa kado, nggak apa ya? Nggak bawa kado. Kan udah dibilangin. Ada yang bawa kado cadangan nggak? Nggak ada. 27. Jadi berapa? 16 ya? 16. Dapat buku dari Pak Tono. Makasih, Iya, Pak. Barakallah. Ini sekalian dua. Kita ketemu orang-orang Ya, yang hebat. itu spesial ada Bu Fitri. Bisa jadi pakai. Itu dari siapa? Belum dikasih nama. Masya Allah. MC-nya udah siap, asik. Iya, biar ada tanda tangan Penulis. penulis. Mbak Marina nyasar. Jago, kan ada Google-nya. Mam and Pap, di sini Mam and Pap. Kok bisa nyasar sih? Padahal kan gengsi. Maaf, nama pesan. Ya, Nama Pak Suryatono, alamat di mana? Suyanto. Motivasi belajar bahasa Arab apa gitu. Di tempat Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyantono Suwandi. Tinggal di Tebet Barat, 4 ada kerang dalam kepiting, ada kepiting dalam kerang apa gitu ya, pasang kuping biar terang. Pak Haryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustazah Lulul Maknun. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, memberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah disampaikan beliau selama kita berada di LBI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam wal iman, sehingga kita bisa mengisi dari hari-hari kita dengan kegiatan yang positif. Semoga langkah kaki kita di sini Allah berikan cucuran rahmat maghfirah untuk keluarga kita semua, khususnya kepada mereka yang telah meninggal dunia. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan anak-anak kita yang masih belajar diberikan kecerdasan otaknya dan menjadi waladun sholih bintun sholihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sangat kita harapkan wafat beliau di hari nanti. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, marilah kita awali acara kita dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Danisa. Kepada Ibu Danisa dipersilakan. Dan sari tilawah oleh Bapak Sudrajat. Masya Allah. Surat apa? Surat apa belum kemudian? Enggak di sini. Pada Bismillahirrahmanirrahim.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang tertipu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui agar nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami sering melihat wajahmu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada
Ibu Danisa dan Bapak Sudrajat. Marilah Bapak Ibu kita lanjutkan ke acara berikut, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Kelas 1A. Ketua kelas dadakan ini Bu, tenang aja. Oh iya. Apa ya, turun jabatan apa naik jabatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian yang telah hadir di acara hari ini, di tempat ini, satu kata yang saya apresiasi kepada Bu Farida yang telah menyiapkan tempat ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Iya. Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana. Terus kemungkinan yang tadi yang saya ingin sampaikan, saya ini ikan yang kecil ya Pak ya, di samudera yang luas, ya Pak ya. Dari buku ini Pak, saya baca. Dari dosen saya dulu. Iya Bu. Makanya nih dari ikan yang kecil di samudera yang luas masuk ke LBIK Pak. LBIK kan samudera yang luas. Makanya nih saya mau merubah arah kiblat yang benar nih Pak. Dari kiblat yang nggak benar nih. Dari awal saya nggak bisa bahasa Arab, baru pertama kali bisa bahasa Arab. Ya ini, jadi diasuh sama ustazah yang hebat lah. Yeah. Meskipun dalam ujian saya jeblok gitu. Ya, jadi inilah apa yang saya bisa sampaikan. Saya terharu lah, appreciate banget sama Ibu dan Bapak-bapak. Dan mudah-mudahan silaturahim ini tidak terputus. Insyaallah. Kita bisa lanjut walaupun kita tidak ketemu di kelas yang sama. Ada kemungkinan di kelas yang lain, ada kemungkinan di tempat yang lain gitu. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kita lanjutkan di sesi yang lain. Baik itu di tempat yang berbeda ya Bu ya. Kan rencananya kan nanti akan ada ada planning ya saja ya. Ada planning akan belajar di tempat yang lain Pak. Saya nggak tahu tempat yang mana nih. Ibu-ibu yang lebih ngerti tuh. Kemarin saya dapat informasi aja. Gitu. Jadi yang saya mau sampaikan lagi, ini kan kelas sudah selesai ya. Iya. Organisasi seharusnya sudah selesai nih secara struktural. Nah, itu bagaimana? Apa mau tetap seperti ini? Kalau menurut saya sih bubar aja, nanti pilih aja satu. Misalnya satu grup nih, grup kelas 1A. Ya udah, pemimpinnya beliau lah. Jadi nggak ada urusan kelas gitu kan. Atau bapak ini yang lebih tua daripada saya. Ya ngeles kan dulu. Atau bapak inilah, berdua. Gitu. Kalau mau pilih kan tunggu satu lagi. Gitu. Pejabat eselon Kemenq. Pak Arif lagi mendalam sama Pak Huzaimi dan istri. Mungkin lagi dari On the way. sini juga. Jadi itu sih yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti untuk mempersingkat waktu juga, bolehlah diisi lah. Kenapa sih bisa masuk bahasa Arab? Apa sih motivasinya? Umur kita kan sudah tua, nggak mungkin kan kita secara number one lagi dah di luar, nggak mungkin. Gitu. Kalau bagi saya sih, saya motivasi aja, ketantang sama anak bilang bahasa Arab susah, ya bener susah gitu. Iya 4 bulan, ya udah. Wahumahum. Yang saya hafal. Alhamdulillah. Jadi anak belakang yang paling pintar si Arfi. Yang lainnya nggak pintar. Jadi banyak bercandanya. Ya itu aja sih yang saya bisa sampaikan. Ya mudah-mudahan dari Bapak Ibu nanti bisa kasih masukan, bisa kasih jangan lagi. Apa sih yang mau diinginkan ke depannya dari acara ini, nanti berlanjut seperti apa sih? Gitu. Ya. Saya minta maaf ya, di kelas saya banyak yang
merepotkan. Agak berisik. Ya, mungkin dari saya itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan dari awal masuknya beliau sampai hari ini masih banyak cerita yang belum kita dengarkan. Berikutnya kita ada dengarkan sambutan dan kata-kata dari Bu Farida sebagai Sohibul Bait. Udah serius. Amin. Ujian lusa amin. Enggak mau. Sudah ada sih, Bu. Ujian itu paling pertama. Oke ya. Cuma monggo aja satu kata dari Bu Farida. Dia monggo. Oh nggak mau ya udah lanjut aja. Ya, beliau besar hati karena dia yakin kalau kedatangan kita di sini diiringi dengan niatan tulus. Kita doakan sebagai Sohibul Bait dan boleh dibilang sesepuh kita Ibu ya, maaf ya Bu. Semoga langkah-langkah beliau ke depannya sepak kerjanya bersama keluarga dan cucunya diberikan kesuksesan dalam Iya, baru buka gua. Selanjutnya kita meningkat ke acara berikut yaitu boleh dibilang mau izoh hasanah, boleh dibilang sambutan kata yang banyak bermanfaat untuk kita. Kalau di kelas kita banyak wahumahum. Di sini nggak ada papangan. Kita persilakan kepada guru kita Ustazah Nurul Maknun untuk menyampaikan kata-kata dan sambutan pada Ibu. Situ aja. Situ aja nggak apa-apa. Enggak. Nggak ada pewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, saya pikir saya nggak expect ternyata semuanya bisa datang. Saya pikir cuma 1, 2, 3 atau 4 orang yang bisa datang. Ternyata alhamdulillah komplit. Combo komplit, alhamdulillah. Sedikit saya mengucapkan apresiasi yang tinggi untuk kelas ini. Kelas ini itu menurut saya variasi. Kelasnya unik. Kenapa saya bilang unik? Yang belakang begini, yang tengah begini, yang depan begini, kadang ada yang rata dan semuanya. Nggak juga semua. Alhamdulillah. Tapi apapun yang terjadi, apapun latar belakang kita, wadah kita kan sama. Wadah kita di LBRI. Saya merasa bangga punya istilahnya bisa bekerja sama di kelas ini karena Masya Allah kerjasamanya bagus. Ya walaupun yang belakang ya aja dah. Tapi luar biasa. Semoga setelah keluar selesai dari kelas ini atau nantinya ada yang naik level atau nanti ada yang kayak gimana atau ada yang arahnya ke Quran atau ke bahasa Arab lagi atau ada yang Arab Qurani, apapun yang terjadi tetap kita itu adalah keluarga, kita adalah saudara. Jadi jangan sampai renggang lah istilahnya. Setidaknya tanya kabar, say hello, itu kan nggak ada iniannya ya, nggak ada batasnya. Dan silaturahmi itu memperpanjang umur. Dan itu pesan dari Rasulullah yang menyarankan kita untuk saling menjaga silaturahmi apapun yang terjadi. Entah itu setelah ini ada yang tidak lanjut, ada yang bagaimana sesuai dengan kepentingan masing-masing lah ya. Itu urusan pribadi. Tapi silaturahmi jangan sampai putus. Itu aja. Dan bagi siapapun yang ingin mengamalkan ilmunya, ilmu bahasa Arabnya, saya ridho insya Allah. Saya ridho kalau murid-murid saya mengajarkan lagi ke orang lain, saya sangat ridho dan mudah-mudahan ilmu yang dipelajari juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Ya, terus semangat, la tahtakir madunaka falikul syai'in maziyatun. Jangan pernah merendahkan orang lain karena kita belum tahu orang yang kita rendahkan itu bisa jadi ilmunya lebih tinggi dari kita. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul ubbah liman yatakassal. Orang yang sungguh-sungguh tidak akan pernah Allah sia-siakan. Semuanya itu pasti ada ganjarannya, pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Jadi kalau hasilnya nggak sekarang ya nggak apa-apa. Bisa jadi anak turunan atau punya mantu yang ahlul arabiyah. Kita
kita nggak ada yang tahu. Semua rahasia Allah, kecuali bagi orang-orang yang malas. Kita melangkahkan kaki aja ke LBQ itu udah jadi amal jariah. Kenapa? Di situ isinya orang-orang berilmu, orang-orang kiai. Saya aja melangkahkan kaki ke situ suka gemetar. Gimana kita diisi sama profesor, sama kiai yang ilmunya udah masya Allah. Jadi jangan masya Allah. Masya Allah. Narasumber udah datang. Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan itu aja dari saya. Terus semangat jaga silaturahminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ustazah kita Lulu Maknun yang telah menyampaikan pesan begitu banyak. Semoga kita dapat mengamalkannya dan diberi keberkahan dan diberi kemudahan dalam ilmu yang kita terima untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kita kebersamaan kita selalu meninggalkan jejak. Jejak kita kali ini alhamdulillah dengan kesepakatan kawan-kawan ada beberapa kenangan lah untuk Ibu. Semoga menjadi menjadi pengingat untuk kita semua kalau kita pernah bersama dengan Ibu. Untuk Ibu silakan. Ibu Marina. Iya. Faridanya juga dong. Pak Farida nggak mau. Pak Firdaus nggak? Pak Firdaus. Ya, yang perempuan aja. Oh. Nggak mau. Saya. Wah, musuh saya nih. Saja nih. Iya lagi. Iya lagi. Seberapa nilainya jangan dinilai. Jangan dilihat ya Bu, itu ketulusan kita. Ya, ketulusan kita di sini sebagai tanda terima kasih kita. Semoga Ibu dapat menerimanya dan bermanfaat untuk Ibu sekeluarga. Silakan Bapak Firdaus. Terima ya Bu. Dari teman. Mau uji. Iya. Foto dulu apa? Oh iya foto dari sini dia. Bu Farida. Nah, masya Allah. Iya, Allah foto. Masya Allah. Sini dia 1, 2, 3 udah cukup. Udah. Dari ini. Selanjutnya Ibu Farida. Enggak Bu Farida. Oh, masya Allah. Barokah ya buat Ustadzah. Iya. Ibu. Foto. Masya Allah. Rumah dia enggak? Masya Allah. Ya, cantik. Udah. Dia bisa. Singkat amat ya fotonya. Enggak kerasa ya. Oh, kerasa. Enggak kerasa. Maria, mau sambutan dulu. Mau pindah. Oh, Kemana? Iya, kan MC susulan. Kita lanjutkan ke acara berikut yaitu makan soto pakai buah kurma. Kita foto bersama-sama. Masya Allah. Kurang etis kalau kita nggak bersama ya. Untuk mengisi waktu kita ganti dengan acara season 2 Parkado. Ibu Gusami sampai ini. Jadinya. Itu aja yang tadi saya bilang. Makan dulu, makan. Masing-masing orang diutarakan kenapa pesan dan pesan. Oh iya pesan dan kesan, iya benar. Ibu Farida, makasih ya Bu. Kita mau dengarkan yang pertama kesan dan pesan dari Ibu Farida. Enggak bisa Kenapa ngomong. bisa ke LBIQ? Enggak. Kenapa bisa masuk ke kelas Terus apa ya? bahasa Arab? Nama sama background gitu. Background terus pesan dan kesan. Iya. Biar kita tahu Bu Farida itu. Iya, motivasi juga. Nama, background, motivasi. Gitu, pesan dan kesan. Sudah. Enggak, benar aku belajar situ pengen ini mau ini pengen tahu bahasa Arab itu kok katanya benar sama itu kenapa Bu? Katanya susah sama saya kata benar susah kok
Ustazah mendingan bahasa Inggris ya daripada bahasa Arab. Lebih susah menurut. Ya, tapi alhamdulillah sedikit ya dibimbing bisa. Bisa syukron. Iya, bisa. Apa? Bisanya. Sama bahasa. Syukron. Aku coba. Udah cuma itu aja. Ya. Terima kasih semua pada semua di sini. Iya, makasih Alhamdulillah, sama-sama. tempatnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya bisanya. Bisa ngomong ngoceh-ngoceh tapi sini ngomongnya Iya. bisa ngomong dia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang intinya itu syukron. Syukron, iya, jenis syukron. Ya, kalau kita banyak syukron Bu, lain tazana rabbukum lain syakatum ada bila sedih. Kalau kita banyak bersyukur, katanya ya, janji Allah akan ditambahkan lagi nikmatnya. Apa itu? Karena kita udah masuk ke LBQ, yuk kita semangat. Meskipun udah sekedar tahu alif lurus, ada alif ada hamzah. Saya tahu, nggak tahu tuh ada alif ada hamzah. Ada hamzah bengkok. Ada dua ternyata. Alif apa hamzah? Bingung dah apaannya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya. Siapa? Arif. Apriyati. Oh. Ibu Apri. Oh, suaranya Bapak. Iya, kita bioplos ya. Ya, Bapak. Pak Tono, nggak? Silakan. Nggak apa-apa ya Pak Tono? Pesan dan kesan. Nggih. Di sini aja ya. Bilu hotel Arabia. Ya udah. Ustaz. Senang punya Bapak. Sama yang keren. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama terhormati saudara kawan-kawan sahabat-sahabat YT. Saya sampaikan terima kasih bisa hadir di sini. Saya bersyukur kepada Allah SWT memberi kesempatan untuk berilmu dari Ibu Ustazah dan karena ini masalah belajar ini saya tidak boleh berhenti kan. Setiap saya pensiun memang mencari gitu ya apa yang menjadi masalah belajar. Karena saya mungkin harus 20 gitu. Kadang-kadang bingung gitu ya. Virto, ada mazhab, ada ormas, ada kelompok, ada sekte, ada golongan gitu kan. Kita harus milih kan, yang paling benar. Sampai saat terakhir kita mencari kebenaran. Dan saya selama belajar ini kan merasa sudah terlambat 30 tahun atau 40 tahun yang lalu belajar bahasa Arab untuk mencari pesan dari Al-Quran itu dan mukjizat itu yang bisa kita dapat secara maksimal. Tapi ya biar terlambat daripada tidak gitu kan. Dan saya kira karena ini di Jakarta barangkali ada bagi juga kita berpantun. Terus saya benar-benar ada pantun nih. Nah, ini ada temennya ini. Ini. Bilang cakep ya. Kalau tidak karena kata, Cakep. akan pernah dibuat puisi. Kalau tidak karena cinta, akan kita kumpul di sini. Karena itu, jadi saya tinggal di tempat, jadi sehari-hari ya itu karena ada cucu. Kebetulan anak saya nih posting di Tunisia, jadi kita hari-hari ini lagi silaturahmi dengan keluarga lebih intens. Tapi saya nggak melupakan silaturahmi ini, makanya tetap datang. Besok dia berangkat. Dia anak saya kerja di Kemlu, jadi mungkin berangkat Kuwait, Yordan. Alhamdulillah saya ada rezeki aja gitu kesempatan untuk kalau anak Yordan saya datang ke Kuwait. Dan sekarang di Tunisia juga insya Allah mudah-mudahan bisa hadir juga untuk mengenal. Nah ini bekal bahasa Arab dari ibu ini betul-betul bermanfaat. Insya Allah. Jadi bukan hanya masalah Al-Quran, tapi juga untuk komunikasi. Meskipun masih sedikit. Bahum. Ulul Abjin, Pak. Ulul Abjin katanya.
maaf pidato dulu. Apalagi saya kira itu aja. Sekiranya mohon maaf kalau memang selama bergaul saya mungkin ada berbuat kata-kata yang tidak berkenan pada terutama Bu Ustazah, ya, tidak belajar yang baik karena mungkin bukan karena ini tapi memang gampang apa namanya susah masuk cepat lupa. Jadi baca susah keluar. Overdose masih muda jadi. Baru 35, Pak. Balik ya. Jadi memang betul kata Pak yang dikutip kata-kata itu dari kata dosen saya itu dulu Iya. saya sekolah di Australia. Jadi kalau you Mister jangan ingin besar-besar betul gede. Pokoknya kalau kita bisa nyumbangkan satu ikan kecil di kolam yang besar, itu udah satu kontribusi kepada kemanusiaan itu. Nah, saya ingat terus. Dan kalau soal bikin buku ini barangkali Bapak Ibu ya, mohon maaf ini saya bukan sedikit. Ya. Saya waktu SMP itu atau SMA, kebaca buku-bukunya Hamka gitu kan, almarhum Buya Hamka. Menurut beliau, ini kalau tidak salah, kalau kita membaca 6 buku, kita bisa membuat buku ke-7. Kalau sekarang mungkin bukan 6 ya, mungkin 60, mungkin 600, karena di Google itu, di AI itu semua informasi banyak sekali. Dia harus banyak sekali referensinya. Dan yang kedua mungkin dari Imam Syafi'i itu kan ilmu itu karena ibarat binatang liar gitu kan. Jadi kalau menulis itu adalah ikatannya. Gitu. Jadi itu yang mungkin yang saya pahami gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat dan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau Bapak sih nggak ada salahnya di kelas. Kita ini yang nggak salah. Alhamdulillah dari beliau-beliau nih pasukan belakang kita jadi tambah semangat ya. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan pengalaman, kesan dan pesan dari Ibu. Jangan lupa berangkat aja. Ini pejabat. Mari kita ke sana. Saya sangat senang banget, tapi jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah. Nasara 'abdah. Wa a'azza zumdahu wa hajaman ahjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepada yang kita sama-sama hormati ustazah kita Ibu Lulu, tapi beliau nggak membahasakan ibu, jadi malah gitu ya, kita tetap menghormati apa kata Sayyidina Ali, jangan lihat orangnya ya, perhatikan apa yang dikatakan. Jadi kita semua bangga melihat, kalau saya sebut apa ya, cucu saya, karena saya lihat cucu-cucu saya seperti itu gitu. Terima kasih juga kepada seluruh akhi wa ukhti. Jadi iya dong. Harus ada ya, Pak ya. Betul-betul saya biasanya doyan ngomong, tapi begitu menghadapi ini kayak santri yang biasa ajengan. Cuman tadi saya ingin ingatkan kita semua, terutama saya pribadi, beliau mengatakan syarat itu susah. Nah, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum taqilun. Apa kata Sayyidina Umar? Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Arab Qurani. Ada usaha. Muridnya Bu. Nanti Arab Qurani. Saya mau ingetin kita semua, terutama saya pribadi. Sampai begitu saya dengar beliau tadi mengucapin susah, saya cari dulu. Terdapatlah sedikit potongan hadis. Saya nggak baca panjang-panjang. An Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka dulu ya. Kalau nggak buka biasanya panjang dari waktu itu nggak pernah. Harus dibuka Pak biar kelihatan. Ya. Yaqulullahu ta'ala anna inda zodni abdi bi ilal akhir hadis. Kata Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai perasaan hambaku. Nah, jadi kita jangan susah, jangan pernah bilang susah. Betul. Ini betul. Jadi kita jangan pernah bilang susah. Nggak bisa. Kalau masalah salah itu memang tempatnya manusia kan, maka dan ya. Jadi ini buat kita, dan kalau bisa juga, kalau bisa harus juga pada anak cucu kita. Jangan pernah mengatakan susah, nggak bisa. Karena Allah bagaimana sangka kita. Kalau kamu jadi bilang susah, ya susah. Kalau karena kita lupa, jadi kalau yang sudah, yang belum pergi haji atau yang sudah pergi haji, jangan juga kita butuh pulang haji. Odol tuh belajar lebih baik, saya bilang. Kan odol katanya kan mesti bayar dam gitu, tapi belajar lebih baik. Gimana? Apakah mesti bayar dam atau belajar lagi? Itu yang saya ingatkan kepada kita. Pesan kepada kita, anak-anak kita juga, jangan pernah bilang susah, nggak bisa. Masalah ngerjain salah itu wajar, namanya manusia. Tapi sekali lagi, ini mau ujian belum mau, saya enggak ya. Jadi itulah kenapa Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Itu salah satu setan itu yang mengajukan kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi jangan. Ya. Saya yang paling tua di sini kali ini. Bu Apriati. Kalau saya baru 47. Saya baru 47. Dibalik. Anak saya udah umur 52. Balik. 25. Anak saya lahir pertama tahun 72. Saya sekarang 47. Jadi saya sering berpesan ke anak-anak cucu saya. Karena saya dengar beliau tadi mau menjadi pesan, supaya kita juga jangan pernah berkata susah, hidup kita nggak susah. Jangan kita nggak bisa. Kerjain. Masalah betul atau salahnya itu memang manusia, kata Allah kan diberi keterbatasan. Dari sekian orang beda ini dapat. Coba di sini suruh ngucapin alif sampai iya dengan makhrajul huruf yang benar, pasti beda. Jadi saya sangat senang banget ketemu akhi wa ukhti ini. Makanya saya kalau salam, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Supaya betul-betul gimana? Saya sih mengharap kita kelas berikutnya bisa satu kelas. Insyaallah. Buat baru Pak kelas itu. Buat baru aja di luar MBG. Tapi belajar di MBG juga. Jadi saya bangga banget ya pada kita ya.
karena kita dengar beliau bercerita waktu baru ngajar bagaimana beliau dengan susah payahnya, tapi nggak pernah mengeluh bilang nggak bisa. Saya betul-betul terenyuh ketika beliau mengatakan itu gitu ya. Jadi saya pun seperti bisa merasakan diri saya sendiri. Saya bisa merasa, sampai saya bilang sama cucu-cucu saya tuh, Ustazah yang ini masih muda, ya, masih muda, seperti apa namanya, seperti kamu gitu ya. Dan saya kebetulan lagi ke rumah saya tunjukin video dari kiriman dari mana yang kamu miliki. Oh iya saya. Kok suaranya nyaring? Iya. Masih muda, iya kayak kamu lah gitu kan. Itu saya juga pernah tanya beliau. Cucu saya sekarang juga ada di IAIN Sunan Kalijodo. Apa namanya? UIN. Dia cuma ngambil bahasa Arab. Masya Allah. Jadi itu sebetulnya saya pengen banyak ngomong tapi kok nggak bisa. Udah. Aja saya pengen kita bisa bersama-sama. Iya. Biar saling sharing ilmu. Kita bersama lagi. Insya Allah. Apa lagi ya, mau apa ya? Coba kita lihat ya, kelas kita ada beliau barangkali kalau Pak Uzaimi sama istrinya belajar, kalau saya enggak, istri saya di luar yang nganter dia. Karena apa? Kalau saya naik kereta, saya nggak pernah naik kereta, jadi kalau yang nganter dia. Terus kalau saya naik kereta, barangkali ya saya nggak pernah tuh minta sama orang, kalau dia ada anak yang muda. Gitu ya, saya dapat duduk. Itu juga saya bangga juga pada di kelas kita ada Pak Jarto, putranya akan ke Tunis, beliau sebagai direktur. Kita mudah-mudahan selalu berhasil. Amin. Sebagai diplomat Pak ya. Oh, Masya Allah. Diplomat muda. Masya Allah. Tapi kita nggak tahu nih diplomat yang di TV sekarang nih gimana tuh ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya kira kalau disuruh ngomong saya sih mau aja gitu. Tapi kan kita semua juga mau bicara. Iya. Sekian dulu, terima kasih. Enggak apa-apa diwakilin. Terima kasih Bapak Sudrajat yang telah menyampaikan kesan dan pesan banyak banget Bu ya. Kalau kita catat tuh nggak cukup 1 hari ya Bu Mbak Anis ya. Intinya tadi gini kalau nggak salah. Unjur makul, wala tanjur nangkul. Salah satunya itu aja dulu. Kebanyakan nanti kupas sama ustazah kita. Sekarang kita lihat lagi dan dengarkan, simak pengalaman dan pesan dari Ibu Mas Yati. Yang sana pojokan. Mas Tia. Masya Allah. Bu Mas Tia. Monggo Bu Mas Tia. Waktunya udah semakin sore. Iya, 5 menit 10 menit dah cukup aja nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih dikasih waktu. Saya tuh sebenarnya belajar bahasa Arab tuh pengen dari aliyah ya backgroundnya. Oh, Masya Allah. Cuman pas dipelajari itu apa ya? Susah tapi gampang karena cinta itu ya cinta terus cinta dulu. Pas kerennya tuh agak apa ya? Menerima, tapi begitu tutup buku udah lupa lagi. Jadi astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman. Saya buka lagi panjang Bu, namanya mungkin usia ya, mungkin apa gitu. Cuma saya penasaran aja kalau belajar bahasa Arab itu 1 ke 2 kali untuk ustadzahnya ya, semangatnya luar biasa. Saya suka banget ustadzah itu, masih muda dengan jiwa yang mudanya, terus waktunya seusia ustadzah itu kan apa ya, semangat mari gitu ya.
Tapi beliau itu subhanallah Istiqomah. waktunya, tenaganya, pikirannya ngajar kita itu yang udah tua-tua begini, telaten banget, telaten. Subhanallah. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa istiqomah, bisa melanjutkan belajar bahasa Arab di LBK. Insya Allah mudah-mudahan saya juga itu ya, itu aja yang saya sampaikan ke teman-temanku. Minta maaf bila kelas sering abjad saya tersinggung dengan tindakan saya atau perkataan saya. Kita juga mau dimaafkan ya. Takutnya pisah kelas gitu kan. Iya. Ya segitu aja deh. Ini bisa ngomong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dila. Nah iya, Pak Arif. Iya. Kembali ke Ruan ya. Coba. Dari Yaman langsung datang. Dari Yaman. Cuman pakaiannya doang. Nggak apa-apa. Berawal dari baju. Iya, karena justru dari pakaiannya tapi Dua lewat mulut. Gitu. Iya. Kita yakin pasal sisi ada sesuatu Saya yang yakin, Pak. disampaikan. Alas Bu. Ya. Malas. Oh, udah dapat lagi. Kita keluar malasin udah. Kamu saya tarik ini nih, Pak. Alhamdulillah. Kita yakin dia pasti banyak yang ingin disampaikan. Iya. Susah di sini apa sih? Kalau ngobrol di parkiran banyak banget. Banyak banget. Kita mau jalan nggak jadi Iya. nggak jadi lagi. Ya benar. Masya Allah. Semangat ya Pak. Maafin kami semua Bu. Ini masih unyu ya. Dia kan umuran gitu unyu ya. Ini kita kesini kembali unyu lagi. Lagi asik belajar dinerangin di papan tulis satu. Ke belakang. Ke belakang. Memang udah pada dulu. Bukan maksudnya enggak menghargai ibu lagi ngajar. Memang begitulah kodrat alamnya. Malum ya Bu. Salah satunya ya kita Ibu berarti ya. Ada yang bisnis, ada yang apa, jadi terganggu sedikit tuh waktu Ibu menerangkan, maklum, dan mohon keikhlasan dan keridoannya. Selanjutnya Ibu Udah Nisa. silakan. Nggak urut dari sana. Enggak, acak random. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asing buat guru kita semua, mudah-mudahan berkah ya Allah, beliau ridho, ilmunya alhamdulillah. Iya. Insyaallah ilmunya bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya buat orang lain juga. Jadi memang sih saya baru menemukan belajar bahasa Arab secara sistematis gitu dari Masya Allah. gitu ya. Dan insya Allah mohon doanya ridhonya, kami mau buka kelas bahasa Arab di yayasan kami hari Minggu jam 8. Jadi sudah ada murid-muridnya, jadi mohon ridhonya Ustaz. Ya, jadi ya alhamdulillah dengan yayasan kecil tapi semangat besar. Jadi minta dukungan dan motivasi yang bagus. Iya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat tapi padat. Iya. Singkat dan padat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Danisa telah membagikan pengalamannya. Selanjutnya Ibu Ira. Iya. Istri saya. Iya. Silakan Bu. Mungkin ada kesan sesuatu yang duduk di belakang saya kenapa gitu? Biar saya tahu. Silakan. Bismillah aja. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Ustazah kita dulu dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih bisa berkumpul, bertemu walaupun mungkin bukan terakhir ya. Mudah-mudahan. Bukan yang terakhir. Saya terus terang kalau nggak dieret-eret sama Bu Maria, saya nggak tahu Bu ada belajar di LBI. Kalau ada apa-apa, Bu Yuna mau nggak nih belajar di sini? Mau aja. Saya bilang kebetulan kan saya sudah pensiun, udah nggak ada kerja lagi, jadi pengangguran. Jadinya ya mau aja. Memang kan dari awal sampai itu saya umum jadi kalau pas belajar dia benar-benar dari nol gitu. Jadi kalau yang namanya nulis Arab selalu pakai pensil karena takut salah.
Jadi ya sangat bersyukur punya teman dan bisa belajar di LBIQ dan ketemu dengan ustazah yang masya Allah. Saya mudah-mudahan kita di selanjutnya bisa dipertemukan kembali dan nggak ada kata perpisahan. Walaupun ini ceritanya lagi mau bikin acara berpisah, tapi mudah-mudahan nggak ada kata perpisahan. Kayaknya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ada tisu, Pak. Marina. Oh Minum iya. di gelas, kuenya kue putu. Meskipun kita pisah kelas, kita tetap bersatu. Masya Allah, ada ya pantunnya. Alhamdulillah berikutnya dari kawan kita, Pak Arif. Pak Aryadi. Sore Pak, nanti makan di sini loh Pak. Ayo. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim. Iya. Sebenarnya saya belajar di LBIQ itu kebetulan sih. Kebetulan lagi buka website ada lihat pendaftaran gitu. Jadi saya dulu itu saya background saya dari teknik sipil dulu yang sempat bantu bangun LBIQ beberapa puluh tahun yang lalu. Itu kantornya di dekat parkiran di tempat sampah itu. Dulu itu iniannya di situ. Setiap rapat di situ. Nah, pas tahun kemarin lagi buka-buka website gitu, ada pendaftaran, saya coba daftar dan alhamdulillah diterima gitu kan, dan sekarang bisa belajar walaupun memang ya kalau kata Pak Sudrajat nggak boleh bilang susah ya, tapi kenyataannya memang susah Pak. Dan saya juga sebenarnya motivasinya juga itu saya sering hadir di ini di majelis-majelis Saul di beberapa daerah, termasuk tadi sempat saya baca Pak Tono juga sempat hadir di majelisnya Habib Soleh Tanggul yang di Tanggul. Itu kalau kita hadir di sana itu biasanya ada acaranya itu ada 3, ada roha, ada haul dan maulid. Kadang-kadang maulid sama haul itu digabung, tapi yang rohanya itu khusus. Dia khusus itu biasanya ibadah asar sampai isya. Nah itu yang dibaca itu memang kadang-kadang kita iya urusin itu sampai hatam. Nah itu kalau kita hadir di sana jadi cuma pendengar aja gitu, nggak ngerti sama sekali. Jadi ya apa ya, mungkin termotivasi itu juga pengen juga sih gitu kan, biar ngerti kenapa sering hadir tapi kok nggak ngerti gitu kan. Coba belajar lah, walaupun kalau di usia kayak kita kayak gini mungkin ya kalau yang lain cepat dapatnya gitu mungkin ya kayak saya bisa berpuluh tahun kali ya baru bisa mengerti. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Sudah 3 menit lagi. Yang Pak Arif nungguin. Ya sama tadi lagi gitu ya. Itu selama belajar itu kadang-kadang kalau lagi ngerjain PR itu ada aja temen tuh yang nanya gitu. Nanya ngerjain PR apa belum gitu kan. Ini khususnya di bagian belakang memang gitu kan. Saya bilang belum gitu kan. Nah, itu biasanya kalau PR-nya besok, nanyanya sore. Bukan malam. Saya baru ngerjain malam. Nah, ditanya, diminta lah gitu kan. Nah, diminta. Itu cepet loh. Itu saya kasih jam 9, jam setengah 10 saya dikoreksi. Oh ini salah katanya gitu kan. Oh ya udah biarin aja besok aja gitu kan. Dikasih tahu dibetulin. Nah, pas besoknya diterangin gitu. Ternyata yang diterangin, yang dijelasin itu salah juga gitu. Bukan gua ya. Itu belakang. Jangan nyontek salah. Iya. Cukup dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, seperti di kelas-kelas kita sehari-hari, Bu. Ini kok bersama bisa? Itulah. Ternyata. Iya, Pak. Makan kurma di Mekah. Kalau kita bersama jadi berkah. Iya, berkahnya di situ. Kok sendiri susah ya? Sama-sama ini apa nih? Bisa, gampang. Karena ada guru kita yang menjelaskan. Kita doakan biar beliau sehat lah. Amin. Amin. Kita terus ya. Jangan pakai kapok ya Bu ya. Jangan pakai kesel. Malu udah tua tua gini dong. Ya selanjutnya Bapak Arif silakan Pak. Nah. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebenarnya terima kasih pada Ustaz yang telah mendidik kita untuk belajar Quran. Jangan lupa kita sampaikan juga kepada penggemar ya belajar yang berkenan menempatkan untuk kita bisa. Kasihan kita, kenapa saya tertarik belajar bahasa itu? Suatu ketika itu di satu masjid di Jakarta Pusat, saya ikut ke mulai. Itu di hari ke-29, masalah 29. Nah, hari terakhir kita Ramadan. Imamnya itu mirip Asudais, tapi bagus. Oh, Masya Allah. Jadi depan itu semua ketika membaca surah Rahman itu sebagai peserta itu nangis gitu. Apa kagak gitu. Nangis itu kan gitu. Nangis itu tangan anak muda gitu. Saya tuh nangis gitu kan biasa aja datang. Tapi tidak membaca tentang apa ya? Tentang al-waqiah dan kiamat ya. Makin nangis tadi gitu. Selamat datang. Oh, mau jawab. Sini boleh kan sini Pak? Jadi gua baca. Iya, harus. Itulah yang menjadikan motivasi saya untuk coba untuk belajar Quran. Sampai hal lain yang mereka juga dekat dengan Quran. Saya ingin mengkoreksi teman-teman ya, dekat dengan bahasa Arab susah. Mungkin gampang. Jadi ketika buku saya dulu itu ngomong dia mengajarkan, saya lihat satu bahasa Arab. Nani, udah. Sampai. Jadi bahasa itu kan kasih kamu. Nani, udah beres. Jadi kalau kayak teman kita bilang susah itu saya nggak juga, cuma nanya doang kok. Jadi kedua saya sengaja itu kenapa saya bilang itu agak saya agak kurang ya. Karena menurut saya juga jangan terlalu kaku gitu ya. Karena saya lihat teman itu kalau kelihatan itu terbang gitu. Iya benar. Pakai pinjol gitu kan. Ini saya udah santai aja gitu kita yang saya itu tegang gimana santai aja gitu. Makanya saya bikin grup belakangan belakang oper ya. Jadi kalau sedikit garis saya maaf gitu karena memang saya ingin membiasakan diri saya itu untuk belajar enjoy aja, jangan sampai ada yang dari awal sampai aku ngatur gitu. Saya bisa gitu loh, saya nggak bisa gitu. Dan itu yang barangkali yang dapat saya sampaikan, maaf sekali lagi atas nama teman-teman belakang ya. Saya Afi nggak ada Afi nih. Saya nggak ada udah kan promosi deh. Nggak mau deh. Jadi barangkali yang dapat saya sampaikan, maaf, alhamdulillah sampai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sedikit tapi mantap. Mantap. Ya. Jadi saya tadi dulu ya. Bisa membuat kita senang wajah. Iya. Jadi hahaha ini karena ada beliau-beliau di belakang. Terima kasih Bapak selanjutnya yang belum menyampaikan. Bu, yuk senior kita. Iya. Banyak cerita masa lalu. Ya, Bapak. Iya. Ketularan virusnya. Ayo Bu, happy Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini belajar bahasa Arab yang baik. Saya juga punya santri.
di TPA kita ada sekarang udah ada 24 santri. Dan saya ingin jalurin pesantren saya ke santri saya, makanya saya kadang-kadang kalau diajarin dulu saya salurin lagi ke santri saya. Masya Allah. Belajar ya. Biar nggak lupa, bener. Saya juga dulu kan di LBK juga belajar dengan Tasin di Al-Quran gitu juga. Betul dari situ, ya saya ajarin lagi ke santri saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah ini akan nambah lagi nih santri 3 orang untuk belajar sifat di rumah. Kita udah jalan bisa 10 hari. Santri saya masih kecil-kecil Pak, santri. Masih halus-halus Pak. Masih TK 4 tahun. Itu apa Bu? Hah? Itu pulang bisa ngajarin gitu. Saya keluar dari LBK lupa lagi tuh. Karena awalnya ke LBK saya waktu itu kan dikasih tugas dari DKIP. Kalau saya disuruh ngajar, saya waktu itu saya nolak. Saya kayak mau bilang, ini saya tuh nggak ada basic ngajar loh. Saya bukan pendidikan saya bukan seorang guru, bukan apa. Teman saya itu maksa untuk saya terus ngajar. Udah akhirnya ya udah deh. Udah saya terima terus untuk saya ngajar lah. Dari saat itu saya nyari untuk menambah ilmu saya di mana ya, setelah ada tetangga dia di sini nih, udah saya ikutin di situ. Nah, tapi wow ya, kan Allah menjemput sahabat saya yang ngajuin saya untuk ke DKM. Akhirnya dia meninggal kan, setelah ngasih tugas ke saya seminggu dia meninggal dunia. Makanya beban saya, makanya saya tetap di situ istiqomah untuk ngajar di DPI. Semangat Bu. Ya. Terima kasih banget sama saja dulu yang udah ngasih ilmu ke saya. Besok duduknya kita Bu. Jangan di belakang lagi. Enggak masuk. Terima kasih saya dulu ilmunya. Dari ilmunya saja dulu saya transfer lagi ke santri saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang telah kita dengar pernah ya, sabda Nabi, "Iza mata Abu Adam, in kota amalulillah min hasil." Apabila meninggal anak Adam putus semua, kecuali 3. Salah satunya ini ilmu ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pahala jariahnya sampai juga kepada orang tua beliau, guru-guru beliau, dan kepada orang tua beliau, keluarga kita semua. Apa yang telah kita sampaikan, yang kita terima bermanfaat menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang dari adik kita Ibu Marina yang banyak juga pengalamannya di luar, kita siap mendengar dan menampungnya. Silakan Mbak. Waalaikumsalam. Kerasin suaranya dong. Volumenya. Nggak denger Bu kan? Iya. Ada saya ulang ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Lutfi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada saya. Kenapa akhirnya saya mengikuti bahasa Arab di LBK sendiri? Awal mulanya itu, jadi ada teman saya ngajakin gitu ya, belajar di LBK, tapi kayaknya nggak seru gitu. Tapi saya ceritain aja. Terus teman saya ngajakin itu Quran. Nah begitu saya belajar Al-Quran di LBK, Allah gitu ya, yang selama ini saya nggak tahu, jadi tahu gitu. Dan ustadznya itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab sambil menjelaskan ilmu-ilmu Al-Quran itu, menjelaskan juga bahasa Arab. Terus sampai yang mikir, loh, emang ada hubungannya ya gitu bahasa Arab sama Al-Quran. Udah mau belajar Al-Quran itu asik, ternyata dari penjelasan tadi juga asik itu bahasa Arabnya gitu. Makanya dan ustadz tersebut selalu memotivasi, nanti ikut kelas bahasa Arab ya, di LBC juga ada kelas bahasa Arab. Nah, setelah itu saya jadi semangat gitu kan. Akhirnya nanti kalau ada pembukaan saya mau ikut gitu ya bahasa Arab, dan ternyata Masya Allah begitu udah masuk ke kelas bahasa Arab beneran asik gitu ya, Masya Allah gitu. Walaupun sebenarnya di sini loadingnya itu susah, tapi jadi asikin aja gitu. Sampai akhirnya ternyata bener ya ada kaitannya gitu. Begitu semakin mendalami bahasa Arab, betul gitu kaitannya antara bahasa Al-Quran gitu ya dengan bahasa Arab itu kaitannya gitu. Gimana kita mau memahami bahasa Al-Quran gitu kalau kita nggak bisa bahasa Arab gitu.
gitu. Dan alhamdulillah gitu. Akhirnya ketemu Ustazah Lulu, saya mengajari apa ya step by stepnya Arab dari nol gitu ya, nahunya seperti apa gitu, yang selama ini saya tuh bolong-bolong istilahnya gitu ya. Jadi apa dengan pelajaran sistematisnya Ustazah Lulu jadi kegambar, oh ternyata perbedaan antara apa muzakar sama muannas itu seperti ini. Tadinya masih bingung saya. Oh gitu. Di Al-Quran ini ternyata ada muzakar, ada muannas gitu. Bukan Al-Quran juga. Ada bahasa Arabnya nih saya nyebutin ya. Ada apa perbedaan fi'il mudhari, fi'il madhi gitu. Dan sebenarnya masih bingung gitu saya tuh, oh ternyata seperti itu gitu. Dan masya Allah gitu dengan pelajaran yang sistematis itu akhirnya bisa mengerti apa untuk bahasa Arab dasar. Harapan saya sih selanjutnya di kelas selanjutnya bisa bertemu kembali gitu ya dengan Ustazah Lulu. Jadi untuk melengkapi pelajaran kita yang kemarin gitu. Karena kalau saya pikir itu kalau beda guru ya nanti beda lagi gitu yang dipelajarinya gitu. Tapi kalau misalnya gurunya masih sama ya mungkin bisa diterusin yang kemarin itu. Seperti itu. Ada yang sepakat? Iya. Mungkin dari saya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai juga dengan dalil di Al-Quran kalau nggak salah faiza faragta fansab. Selesaikan yang satu, lanjut yang berikutnya. Seperti itu kira-kira ya Mbak Marina ya. Alhamdulillah setapak demi setapak kita sudah makin tahu. Oh ternyata asik karena ada tim belakang. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ibu Apriani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar bahasa Arab karena semangat dari anak. Karena kan di pengajiannya itu diajarin bahasa Arab. Aku ditanya, terus aku nggak tahu. Makanya Bunda belajar bahasa Arab. Dan saya pun diajarin sama teman untuk belajar di ABK. Masya Allah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah bisa gitu ngikutin. Tapi kalau di rumah kan apa ya? Mau dimengerjakan lagi tuh, Masya Allah. Karena banyak yang dikerjain gitu loh saja gitu. Dulu teman kan? Apa ya ngomong ya. Terus saya senang sama apa ya ibu-ibunya ini loh, Masya Allah, bapak-bapaknya juga, kakak-kakaknya, alhamdulillah gitu. Buat sekolah saya juga, tapi mohon maaf saya nggak bisa melanjutin bahasa Arab saja ya karena ada kendala juga kan ngurus anak. Aduh, Masya Allah. Udah cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-waktu kasaf. Kalau yang sesuai dengan keadaannya teman kita, waktu ibarat pedang. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita mengelola manajemen waktu itu. Kalau kita nggak pintar-pintar ya, apalagi yang sedang mempunyai anak sekolah, punya masih tanggungan suami, otomatis ridha Allah, ridha pasangan kita. Iya. Suami bu, pasangan. Iya, nah, kita harus pandai-pandai Bu mengatur waktu. Apapun yang terjadi di luar, kalau yang nggak enak jangan diceritain sama suami Ibu. Kalau ada kesusahan kerjaan di rumah yang perlu kita kerjakan, tanggung jawab kita ya Bu ya. Maaf bagi pengalaman, kita kerjakan aja dulu apa yang buat orang rumah. Setelah selesai baru kita keluar. Apapun yang susah, yang nggak enak jangan disampaikan ke suami. Kemarin juga kan udah sempat seminggu itu aku coba gitu. Anakku kan udah mulai sekolah ya SMP itu. Aku coba tapi ternyata seminggu itu aku ngedrop. Kita perlu proses ya. Perlu proses. Insya Allah kita doakan agar kawan kita bisa kita istiqomah, semua bisa mengisi waktu kita dan diberi kemudahan anak kita, diberikan keridoan dari orang-orang sekitar kita sehingga bisa menjadi support bagi kita di dalam ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Kak Putri. Ibu yang belum siapa ya? Kak Putri. Siapa? Siapa? Di belakangan. Oh? Silakan. Iya.
Oh iya, caranya aja. Kalau dulu Iya. Iya. gimana gitu? Iya. Akan mulai lagi berdua. Perlu bapak dampingi. Iya. Pasti satu frekuensi. Iya. Lain ceritanya kan karena Iya. ada pendampingnya. Iya. Tunggu, Pak. Iya. Mari melengkapi. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon maaf karena datang terlambat karena ada acara sebelumnya. Kami masuk di LPIK ini tadinya bukan untuk ngambil bahasa Arab, Bu. Tapi untuk apa tuh yang satu lagi untuk khusus untuk Al-Qur'an itu. Al-Qur'an karena saya sudah pernah belajar waktu itu. Jadi Oh, pengen Masya Allah. nyambung. Tapi pas waktu pendaftaran saya ditanya sama yang ininya yang menerima pendaftaran, Ibu udah bisa bahasa Arab? Belum. Terus lebih baik ngambil bahasa Arab dulu, Bu. Tapi katanya susah. Ya kan namanya belajar gitu. Ya udah, saya akhirnya berdua suami ini dulu apa ngambil bahasa Arab. Ternyata memang susah. Ada temennya. Banyak temannya saya. Iya. Bukan ngadi-ngadi doang selesai. Di kelas bisa ngerti, Bu. Iya. Karena di rumah nggak diulang lagi. Jadi lupa lagi, benar kata ibu. Kata ibu kalau tidak diulang-ulang ya akan lupa gitu. Nah pas ujian baru kelabakan. Sampai nggak tidur segala. Ya, itulah pengalaman saya. Tapi saya menikmati dulu belajar bahasa Arab. Sedikit demi sedikit saya bisa mengetahuinya. Sebelumnya saya juga ada mengaji di Tapi Talaki di rumah cinta Quran sampai tingkat tahsin. Di situ karena saya sudah mempelajari ilmu tajwidnya intinya, jadi saya sekarang mau tahu yang khusus untuk artinya Al-Quran gitu. Ataunya disuruh bahasa Arab. mungkin kami berdua akan ngulang kali, Bu. Jangan buatin, Bu. Bagian belakang. Sama dong ya. Tetanggaan. Ya begitu aja cerita saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Udah, selesai. Ada Pak Guzaimi, Kak Putri belum. Putri. Mm-mm. Bapak Huzaimi mendampingi Ibu mungkin ada cerita lain karena ada mendampingi Ibu pasti lain. Kata Pak Satu Huzaimi, frekuensi. berisik yang belakang nih. Saya kan lagi belajar gitu. Orang depan saya duduknya. Begitu Pak. Iya. Sulit mengeluarkan kata-kata. Ya, nanti dulu beri waktu. Pak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ustazah Lulu yang udah mengajarkan kita semua dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan buat kita semua. Semoga juga amal jariah buat beliau. Amin. Nah, awal mulanya saya tuh tertarik bahasa Arab tuh sebenarnya bukan karena saya tuh kan guru. Terus setiap ada jam kosong itu kadang kan kalau suasana di kelas bukan di ruang guru tuh suka banyak yang gibah ya. Jadi saya tuh untuk menghindari gibah itu saya ambil kelas bahasa Arab supaya ada kesibukan gitu, maksudnya nggak kosong gitu, karena kan juga untuk improve diri juga ya gitu. Nah terus kemudian saya cari-cari gitu, dan waktu itu sempat pernah ikut online, tapi ternyata kalau online itu kan muridnya banyak, terus habis itu karena muridnya banyak, kita punya jatah waktu untuk bertanya tuh sedikit kayak gitu, jadi kita tetap nggak ngerti gitu. Nah sehingga kata teman ada nih di LBIK, nah saya coba ikut dan alhamdulillah waktunya pas, alhamdulillah, dan ternyata memang seseru dan sekompleks
kompleks ya bahasa Arab itu, karena beda banget sama bahasa Inggris yang memang kan kita udah belajar ya dari SD gitu, masa dari SD kita udah belajar, tapi ternyata kalau bahasa Arab itu ada banyak struktur grammar yang beda dari bahasa Inggris kayak gitu. Nah itu banyak sih bedanya, tapi insya Allah saya ingat kata-kata dari Ustadz Numan Alihan. Nah itu beliau bilang bahasa Arab itu insya Allah mudah karena kan bahasa Quran ya gitu, dan mudah dipelajari. Saya patokannya itu gitu, walaupun memang walaupun kita belajarnya berat gitu ya, tapi insya Allah karena kita mindsetnya mudah gitu, insya Allah bisa ngikutin. Hari itu Pak Daus. Enggak. Beliau belum. Oh saya ya. Ini di kamera ya. Iya. Ini kita dengarkan Kamera. Taruh di bawah, Bu. udah begini. Oke. Bertiga ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anissa. Oh ya, berdiri ya. Oke. Ya, terus terang saya tuh orangnya bekerja di belakang layar ya. Saya tinggal di Solo, KTP masih Solo. Terus ya sebenarnya sejak corona udah pindah di Jakarta. Terus saya nyari di Masjid Istiqlal pada saat itu masih corona tahun 2022 atau 2022 lah gitu. Pada saat itu saya lagi sholat di situ, tapi malah diusir gitu. Saya berusaha nyari-nyari, tapi pokoknya yang offline gitu. Nggak tahu kenapa pas puasa Ramadan terakhir ada ibu-ibu dari mana, dari Istiqlal gitu. Oh bagus ya, ada kegiatan lagi ya gitu. Karena saya pernah kan itikaf di Blok M, Nurul Iman, sama di itikaf di Masjidil Haram. Ada teman dari Mesir, Algeria, macam-macam gitu. Nah, terus saya ngaji di kamu salah bacanya, makrotnya gitu Al-Fatihah. Jadi saya niat nyari betulnya makro gitu. Ya. Terus habis itu saya daftar di itu Al-Quran, malah ditawarin bahasa Arab mau nggak, tapi perlu dites Al-Qurannya gitu. Terus sama Pak siapa ya, kamu ngapain belajar bahasa Arab gitu? Saya jawab karena saya di sini nyari komunitas gitu, komunitas yang suatu saat insya Allah ya kalau di akhirat nanti saya punya masuk surga, ada di antara kalian-kalian menurut saya. Iya, ada Anissa loh yang duduk ke sana gitu, ke surga sama saya. Terus waktu hidup saya, karena saya pergi sendiri di rumah, di sini kan di Jakarta Pusat, biar waktu hidup saya itu barokah, terutama ilmu. Kalau masalah ilmu bisa menangkap apa enggak, bagi saya itu suatu rezeki ilmu gitu. Kayak Ustadzah itu kan sejak dalam kandungan udah dapat rezeki ilmu bahasa Arab. Makanya usia kita baru 3 bulan 4 bulan dapat rezeki ilmu. Jadi startnya itu beda ya gitu. Terus ternyata kemarin juga pulang sama Ustadzah Janisa. Ya di sini tuh orang-orang hebat-hebat, saya jadi malu. Ada Pak Taudo, Bu Janisa itu punya yayasan. Terus kan dia kelihatan pintar kan di kelas ya. Makanya mirip saya, pintar juga. Ternyata itu dia kakak kelas saya pas di SD. Adik-adik. Jadi Bu Janisa lulusan tahun 92, saya lulusan tahun 95 ya. Gitu. Ya, terus di SD Negeri Belaka 1 saya pindahan dulu. Saya lahir di Solo, cuma pernah setahun tinggalnya itu di Brebes gitu. Terus pada saat pertemuan pertama kedua itu saya ngikutin Ustadzah, saya nggak begitu paham. Nggak ada Mbak Yuliana ya, merasa tuh teman kita. Terus entah itu loh perbedaan budakanmu anak situ. Catatan dia bagus, makanya saya ajak. Nah, terus habis itu ya udah deh saya ikutin, saya rekam cuma 15 menit tanpa sama Ustadzah, tanpa izin. Makanya saya Ustadzah kalau memang nggak nyaman saya hapus dari my YouTube channel gitu. Terus ternyata teman-teman saya yang dari kan saya ada komunitas belajar bahasa ya, nggak cuma bahasa Inggris tapi bahasa Arab. Coba lagi basic aja. Ada teman saya di Saudi Arabia dan Mesir,
malah suka lihat videonya Ustazah karena mereka juga pengen belajar bahasa Indonesia dari melihat videonya Ustazah itu. Dan terus terang background saya itu sebelum bawain. masih ya. Saya kan dari jurusannya fisika murni. Saya dari Jogja, dari UGM. Ya, tapi terus saya sempat ngajar di kampus, tapi resign, terus sempat dapat beasiswa juga hampir ke Jepang gitu ya. Tapi mungkin saya termasuk kalau dari segi keduniawian gagal sih, makanya saya pengen mulai dari nol lagi ke sini. Dan motivasi saya buat belajar bahasa Arab karena saya pengen tinggal di Madinah, meninggal di Madinah, berbagi dengan makam Nabi Muhammad SAW. Ya udah itu stop sih, apalagi. Oh ya, terus kalau masalah YouTube, ya saya suka buku karena saya juga setelah resign dari kampus, sempat ngajar di kampus kan, saya resign. Ada teman saya di kedokteran UGM, dosen, ngajak saya untuk bergerak di bidang international medicine itu. Terus saya diajak untuk jadi pengurus nasional di Kementerian Pendidikan yang belajar pendidikan non formal. Makanya kemarin pas ujian saya itu tapi kalau Robi, saya benar-benar sampai pengen terharu nangis. Saya pengen dukung tugas yang itu ujian terakhir. Terus ada pandangan dari Pak Mariadi, Suruh maju dia. Terus dan cepat-cepat arahnya ke saya. Siapa namanya, Bu? Dia kerjain aja gitu. Dia sambil berdoa gitu kan. Ternyata di sebelah itu kan lagi pada belajar. Yang tidur. Ya udah gitu. Ya terus ya alhamdulillah. Jadi istilahnya sebenarnya pada saat mau ujian bahasa Arab itu saya disuruh maju presentasi tentang kesehatan medis yang berhubungan dengan ini. Dan flyer saya itu ternyata sudah dijajarkan sama profesor kesehatan gitu. Jadi saya udah bilang saya pengen resign aja dari Kementerian Pendidikan. Kan itu cuma kerja berdasarkan project gitu loh. Enggak ada lagi. Ya udah. Akhirnya ya udah fokus saya pecah gitu antara ujian Arab, Al-Quran sama untuk presentasi. Tapi mungkin saya aja sih kesalahan saya karena saya kurang memanajemen waktu. Ya gitu aja sih kurang lebih. Oh ya dulu saya juga sempat bikin event organizer gitu sama training center. Makanya saya suka banget hobi kan. Makanya kemarin teman ada yang nyuruh riding John, dia seperti biasa aja sih bikin riding dengan acara gitu. Jadi saya pernah istilahnya memanage IO, event organizer sekitar 150 orang. Jadi bahkan pesertanya itu nggak cuma dari Indonesia, tapi Malaysia, Singapura. Ya tepatnya di Solo. Kadang saya nyetir sendiri Solo Jogja bawa barang, terus di hotel-hotel gitu. Katanya gini, maaf ya kalau saya merasa menguasai bikin acara karena nggak tahu ya, mungkin kebiasaan aja. Nyantai aja, nyantai. Iya, saya ada nolongin Bu. Dulu saya bikin IO itu sama training center juga berbekal karena saya dulu pernah ngajar di kampus kan, sebelum jadi dosen di kampus itu kan saya juga istilahnya belajar dulu bagaimana teknik mengajar. Bisa Jadi pegang ada aku beberapa mau teknik mengajar. Saya ikut pelatihan di salah satu di Solo juga itu kok cuma kumpul aja. Makanya saya nggak pengen kalau di situ kita cuma bekerja kumpul tapi nggak ada isinya, nggak tertata apa yang ingin disampaikan itu nggak tersampaikan gitu. Iya. Udah berat itu apa? Ini kebanyakan orang ya. Ya kurang lebih sih. Intinya saya pengen bikin hidup saya, sisa hidup saya lebih barokah dan masih ada selalu di jalan Allah. Terus jadi kalau besok ditanyain kamu buat apa gitu, walaupun apa yang saya dapatkan yang penting kan prosesnya gitu. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar dari kawan kita. Semoga kita dapat manfaat. Di hadapan kita sudah ada hidangan. Alhamdulillah ya, dengan kebersamaan kita dapat menikmati di sini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, tidak memutus tali silaturahmi kita. Untuk berikutnya sedikit kata, beberapa kata dari owner kita, Mbak Caca.
Yang order itu. Ya, Itu artinya. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatannya buat main ke tempat saya. Semoga makanan dan minuman dan sedikit kudapan itu cukup, terus juga cocok. Apalagi ya, semoga kegiatan Bapak Ibu ini ada nilai-nilai baiknya lah pasti nanti bentuknya gitu. Paling itu aja sih dari aku. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Caca. Iya, terima kasih. Bisa tambah sukses ya. Amin, amin, amin. Beserta staff-staffnya. Amin, terima kasih. Itu gede. Dari saya sebagai pembawa acara yang memandu acara ini, banyak kata mungkin yang belum sempurna, banyak kekurangan dan kehilapan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semua, khususnya kepada guru kita. Semoga kedepannya kita bisa bersama lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lupa acaranya sebelum katanya berantakan kata Mbak Anis, kita foto dulu. Oh iya, biar bedanya nggak bersama. Karena orang dari Yaman, Hadramaut mimpin doa aja. Nanti Pak, doa penutup selesai makan. Allahumma barik lana. Dibuka. Iya, dibuka. Buka, iya. Kita tolong buka ya. Itu Pak. Iya. Dibuka. Wow, ini apa ini? Wah, Masya Allah. Terus ada ya Robi. Iya, bagus banget. Ini kayaknya HP deh. HP. Iya, beda. Kenapa? Isinya takutnya beda. Oh iya. Ya Allah. Iya Pak Sudrajat buka dong. Itu apa itu? Apa namanya aromaterapi? Iya betul banget. Iya. Apa itu aromaterapi? Makbul. Bu Farida dapat apa Bu Farida? Makanya mau dibukain ini termos. Ini otaknya dapat tahu. Apa? Apa itu Pak Bisube jaga-jaga dapat HP beneran deh? Kayaknya gituan deh Tasrif. Oh dapat tasrif. Iya dapat tasrif. Ya. Dia rajin belajar. Wah, itu Rajin belajar. Bagus saya ini makmul aja. HP beneran deh? HP beneran? Apa itu? Oh, tumbler. Iya, jangan coba wajahnya aja. Kotaknya. Gelas. Ayam jago. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu merah jenggernya. Baju hijau jangan diganggu. Yang latihannya. Iya. Gelas kafe. Ubud. Kira-kira dapat apa? Ada komisun. kacang. Bahasa Arabnya apa kacang? Nggak tahu. Kita tolong tanya itu saja. Kacang bahasa Arabnya apa? Apa? Kacang. Koplesun. Arabnya apa kacang? Pak Arif dapat apa Pak Arif? Oh Pak Arif dapat saja ya? Ini. Oh enggak, oh itu.
Apa tuh buat sorban? Sayang istri berarti. Buat jilbab ya? Jilbab. Kenapa? Tadi bilang udah berjiwa kan? Siapa tuh? Bisa mana bingkisannya? Ini bantu buka. Enggak ini, oh iya dia Kadang suka beda. Apa ya? Apa-apa. HP. Mahmulun. Kartu black. Black card. Udah penasaran, Bu? Iya. Mahmul. Oh bagus dia dapat daster. Dasarnya cantik lagi. Sama dia. Masya Allah. Angel iki. Pulpen ya. Tip X. Ini ya. Oh dikirim ya. Iya, terima kasih. Pakai. Bahasa Arabnya apa ini? Saudara? Bukan. Ini kan Al-Badzikir. Buat HP. enggak masa iya? Tasbih. Juga 18, 19, 20, 21. Oh, 21. Udah nggak cukup. Aksesoris. Aksesoris. Wah, terima kasih. Aksesoris. Pakai kap ya, bukan pakai kok. Ya, furuk. Oh iya. Jasa. Aromaterapi itu apa nak? Minyak ya? Minyak wangi. Oren. Oh ya. Oh ade gitu loh. Oh kalau Minyak goreng. oh ade itu loh. Minyak goreng. Kalau minyak wangi parfum. Rumah dia habis ini sholat dulu apa gimana? Sholat apa? Kita foto dulu. Foto dulu. Iya, iya dah. Mereka yang punya acara Kayak ini backgroundnya bagusnya di situ deh, gimana? Iya. Kapan tahun berapa nih? Itu podcastnya Pak. Bukan sejarah bukan? Oh, kira sejarah. Buset. Iya. Ini gambar kayak gini. Buat sejarah betul. Buat aksesoris kamar. Ayo. Iya, Bu, separuh kiri. Backgroundnya gitu loh. Kayak ini backgroundnya itu deh. Iya. Iya, backgroundnya itu. Iya. Mas kita mau foto ambil di fotonya ini ya, bukannya ya. Bu, Bu Farida. Ibu. Farida. Masuk sama Mas. Satu A. 2, 3. Fasul 1A. Lalu kalau kita akan melanjutkan pelajaran kita di luar kelas LBIQ ya. Tempatnya Ibu Lulu bagaimana nanti dibilang sekarang atau melalui grup aja? Buat grup aja nanti kita ikuti terus grupnya Pak ya, yang ada grupnya dipantau terus, jangan sampai keluar dulu biar kita tahu perkembangan sampai di mana untuk kelanjutannya. Ya, insya Allah saling bertegur sapa, jangan putus. Ya, insya Allah kebersamaan kita tidak hanya sampai di sini, agar Allah senantiasa memberkahi. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kita untuk mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sudrajat. Bapak Sudrajat, dipersilakan. Di sini. Di situ Pak. Apa di situ aja ya? Dengar. Enggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti
mari kita bersama-sama mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berada di sini karena iman. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah agar iman kita menjadi kamilin. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadatina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. وَقَالَ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب العافية وباب الصحة وباب السلامة وباب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض كمعدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأخيك راجين وبالهدى متمسكين وبالله معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين ولا البلاء صابرين ولا البلاء صابرين ولا البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Amin, amin. Ilariko sampai bertemu lagi. Ilariko sampai bertemu lagi. Wah, dia ada aja. Buat apa susah kalau kita masih bisa bersama. Mari. Ya, oke. Selamat mengisi waktu-waktu di rumah bersama keluarga, kita nikmati kebersamaan kita di rumah. Semoga bersama baik. Amin. Ditentukan ya kapan mulai belajar lanjutan. Nanti di grup Bu. Di grup aja Bu. Awasyah, iya Awasyah. Insyaallah. Udah selesai. Tambah lagi. Ya udah selesai. Ya kita saling ridho, saling kita salam-salaman ya. Iya. Ada selamat ya. Beliau kemana jalan panjang? Siapa? Jalan panjang mana? Ya. Ya itu baru lagi ya. Ya, harus sih. Masalahnya Al-Qur'an. Iya. Alhamdulillah acara kita sukses ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa sakit saya berkurang. Iya, alhamdulillah. Berkat doa teman-teman Iya. semua. Tadi aku mau. Maaf, potong. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 1A yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Terus semangat, hamasah, wala taksal, wala takun ghafilan, fanadamatul uqba liman yatakassa. Artinya apa? Ya, ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan karena sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh akan dapat. Sedangkan yang orang yang enggak dapat adalah orang yang taksal, orang yang malas. Itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Oh, mau foto? Ibu asli sana. Enggak foto. Oh, Jawa. Iya. Nanti ini. Udah nih. Iya. Assalamualaikum.
Gini loh, ya Allah. Oh, mau minta foto. Ya udah. Foto di sini bagus banget ya. Tapi nggak pada kumpul. Bagus banget background-nya asli deh ya. Gimana dong kalau udah libur kita harus di luar forum? Ya, mungkin Ustadzah punya recommended tempat. Apa tempatnya Bu Farida? Kenapa? Iya. Mau dimintain tolong katanya. Apa? Mau foto sama Ustazah katanya. Oh iya, moga. Ayo. 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 Oh, kalau udah ke sini. Ya udah. Ada rumahnya mana? Tahu, pada ujung. Itu buat belajar Ustazah ada yang mau foto bareng Pak Arif? Ini. Bentar. Mau foto bareng nggak ini? Foto bareng nggak itu Ustazah? Oh iya. Ya, bentar. Ada yang idola. Khusus katanya Lagi Mas. Waalaikumsalam. hati-hati Bu. Kacanya bisa dibuka. Kita tolong kacanya dibuka, Ustazah. Nah, Semua. iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Dadisah Grab. Iya, pulang ya. Assalamualaikum, terima kasih, sehat selalu ya. Semoga istiqomah. ketemu lagi Bu. Iya. Waalaikumsalam. Lagi Mas. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Kacanya bisa dibuka. Kita tolong kacanya dibuka, Ustazah. Nah, Semua. iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Dadisah Grab. Iya, pulang ya. Assalamualaikum, terima kasih, sehat selalu ya. Semoga istiqomah. Ketemu lagi Bu. Iya. Waalaikumsalam.